على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أشهد وتشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian salat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih dipertemukan pada pertemuan ketiga pada pembahasan kitab Ayyuhal Walad yang dikarang oleh Al-Syekh Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala, Abu Hamid Ghazali. Dan sudah beberapa orang yang membaca di sini. Sebelum kita membahas, perlu diinfokan bahwa rekaman yang sebelumnya dikirimkan itu dari saya sendiri. Bisa jadi di dalam sana ada kesalahan, entah itu sabqul lisan atau karena khilaf. Maka gunanya kita bertemu di pertemuan kali ini, barangkali ada tidak kecocokan di antara pembahasan dengan apa yang saya bacakan pada voice note sebelumnya. Maka silakan untuk menyimak naskah daripada teksnya, karena teks ini Ayyuhal Walad ini ada lebih 10 versi naskah. Dalam artian, kenapa bisa Ayyuhal Walad ini memiliki berbagai macam versi? Karena Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah tatkala mewasiatkan kitab ini kepada muridnya, itu ditulis dengan menggunakan bahasa Persia, bukan bahasa Arab. Jadi bukan dituliskan dengan bahasa Arab. Kemudian para ulama kita menerjemahkannya menggunakan bahasa Arab, karena bahasa Arab ini menjadi bahasanya ulum syar'iyah. Jadi nggak mungkin kita mempelajari bahasa Persia. Alhamdulillah kitabnya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi besar kemungkinan terjadi banyak macam versi tetapi tidak merubah makna. Satu makna tapi tidak merubah, beda-beda lafaz tapi tidak merubah makna. Sama seperti lafaz hadis, Rasulullah SAW tatkala menyampaikan ini pasti besar kemungkinan itu kalimatnya berbeda apa yang disampaikan oleh sahabat, tapi inti daripada makna hadisnya itu sama. Kemudian di sini ada beberapa perbedaan, entah itu cetakan Darul Minhaj dan lain-lainnya. Perlu kita tahqiq kembali bersama di sini. Insyaallah kita akan mulai dari kalimat ayyu syai'in hasil. Setelah ayyuhal walad aish ma syi'ta, melanjutkan pertemuan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain ad-dunya wal akhirah, amin. Ayyuhal walad, wahai anakku. Ayyu syai'in hasiluka atau ayyu syai'in hasilun laka, itu sama saja. Ayyu syai'in hasiluka min tahsili ilmil kalami wal khilafi wal tibbi wal dawawini wal ash'ari wal nujumi wal arudi wal nahwi wal tasrifi ghaira tadyi'il umri bi khilafi dhil jalal. Ada juga di beberapa naskah dituliskan bi jalali dhil jalal. Bisa bi khilafi dhil jalal atau bi jalali dhil jalal. Itu kitab yang dipegang oleh Hanifiyah, mungkin bi khilafi tulisannya. Ayyuhal walad, wahai anakku. Ayyu syai'in, apapun itu, apapun. Ayyu syai'in artinya apapun. Hasilun laka atau hasiluka, apapun yang kamu dapat. Min tahsili ilmil kalam, dari perolehan ilmil kalam. Jadi maksudnya apa yang kamu dapat dari menggali ilmu kalam. Ilmu kalam ini adalah ilmu
pemikiran dan juga ilmu yang dikuasai untuk mendebat, untuk melawan paham-paham yang sesat. Wal khilaf, dan juga ilmu khilaf. Khilaf ini secara kita artikan berbeda atau ilmu perbedaan. Itu khilafnya bisa dalam hal ilmu kalam, masih mirip dengan ilmu kalam atau ilmu mantik, atau bisa juga dimaksudkan khilaf di sini adalah ilmu khilafiyat fiqhiyah, yaitu perbedaan-perbedaan dari pandangan fikih. Jadi perlu kita. Jadi ilmu-ilmu yang disebutkan di sini adalah ilmu yang perlu sebenarnya. Itulah disebutkan sebagai mewakili cabang keilmuan lainnya. Wat tibbi, dan juga ilmu kedokteran, wad dawawini wal asy'ari, itu hampir sama. Ad-dawawin itu artinya ilmu syair, asy'ar juga artinya ilmu syair. Jadi dawawin itu artinya diwan. Imam Syafi'i memiliki diwan, diwan Imam Syafi'i. Pengertian diwan, kalau kita pelajari sastra, diwan itu kumpulan daripada bermacam-macam qasidah. Qasidah itu apa? Kumpulan dari beberapa bait-bait syair. Jadi bait syair disatukan jadi qasidah, qasidah-qasidah dijadi satu menjadi diwan. Jadi qasidah itu satu lagu, diwan itu album. Jadi qasidah itu satu lagu, diwan itu albumnya. Wal asy'ar itu bait-bait syairnya, yaitu liriknya. Kemudian wan nujum, dan juga ilmu bintang, ilmu bintang yang digunakan ilmu falak. Kemudian wal arudi, ilmu arud. Nah, ilmu arud ini kaedah daripada syair ini. Kaedah syair. Kayak bahasa Arab memiliki nahu untuk mengatur kaedahnya. Kalau syair memiliki kaedah ataupun ilmu gramatikalnya, yaitu arud namanya. Wan nahwi, ilmu nahu, wat tasrifi, dan ilmu saraf, ghaira tadyi'il umuri. Jadi tidak menyia-nyiakan umur. Ghair artinya tidak, tadyi' menyia-nyiakan, al-umuri umur atau waktu. Bi khilafi dzil jalali. Kalau bi khilaf kita artinya untuk menyelisihi Allah. Tapi kalau bi jalali dzil jalal artinya apa? Demi Allah yang maha mulia. Nah, bagaimana kita mengartikannya? Wahai anakku, sesuatu yang engkau peroleh, keilmuan yang engkau peroleh, mulai daripada ilmu kalam, ilmu khilaf, ilmu kedokteran, ilmu diwan, ilmu syair, ilmu nujum, ilmu arud, ilmu nahu, ilmu tasrif, bukankah itu menyia-nyiakan waktumu? Bi khilafi dzil jalal, yang kau pelajari untuk menyelisihi Allah Subhanahu wa taala, atau bi jalali dzil jalal, demi Allah yang maha mulia. Nah, kalau bi jalali dzil jalal itu taukid atau sumpah dari Imam Al-Ghazali. Kalau bi khilafi dzil jalal itu sambungan kalimatnya, bisa saja. Jadi semua keilmuan yang kita pelajari itu, ya tentunya bukankah itu sama seperti menyia-nyiakan umur? Banyak ilmu pengetahuan yang kita pelajari dan ujung-ujungnya untuk menyelisihi Allah, ujung-ujungnya untuk menyamaikan diri kita dengan Allah, sombong. Nah, jadi inti daripada tulisan ini, paragraf ini maksudnya apa? Sebanyak apapun ilmu yang kita pelajari, kalau tidak diamalkan, maka itu sama saja seperti menyia-nyiakan umur. Apalagi ilmu tib, kalau tidak diamalkan, sia-sia saja, nggak ada faedahnya. Ilmu nahu, kemudian ilmu syair, adapun ilmu perdebatan juga, itu kalau dipelajarin saja tapi tidak diamalkan, itu sia-sia, ghaira tadyi'il umur. Bukankah itu menyia-nyiakan umur? Atau bahkan kita menjadi sombong. Semakin banyak keilmuan malah kita banyak sekali orang di sana, semakin pintar, semakin banyak ilmu yang dipelajarin, malah ujung-ujungnya menjadi ateis. Dan itu bikhilafi dzil jalal, orang ateis itu ya melawan Allah, melawan yang maha mulia. Allah Subhanahu wa taala merasa
Semua ini terjadi begitu saja tanpa ada pencipta. Nah, di sini erat kaitannya dengan ilmu kalam. Karena Imam Ghazali ini juga terkenal dengan ahli ilmu kalam. Kemudian, inni ra'aitu fi Injil Isa alaihi salatu wassalam qal. Nah, ini sesungguhnya saya Imam Ghazali mengatakan, inni ra'aitu, saya melihat fi Injil, dalam Injil. Jadi Injil di sini, Injil yang dimaksudkan yaitu Injil pada zaman itu, yang dalam artian Injilnya emang tidak 100% murni, tapi tidak ada salah kita untuk membaca Injil, akan tetapi perlu penyaringan-penyaringan maknanya. Karena Rasulullah sendiri juga tidak melarang untuk kita mengambil dari Bani Israel. Khudhu min Bani Israel wala haraj, yaitu ambillah cerita-cerita dari Bani Israel, tapi jangan disalahgunakan, jangan berlebihan. Letakkan sesuai dengan padanannya. Sesungguhnya saya melihat dalam Injil, Injilnya Nabi Isa alaihissalam, qala, berkata, jadi di dalam Injil itu dikatakan, min sa'ati an yudha'al mayyitu 'alal jinazati ila an yudha'a 'ala syafiril qabri. Min sa'ati, dari waktu an yudha'al mayyitu, dari waktu mayit itu diletakkan, 'alal jinazati, di dalam keranda. Jadi jinazah itu artinya keranda. Kalau janazah itu artinya mayit. Jadi beda satu huruf, beda makna. Jadi bacanya itu di jinazah. Dari waktu mayit itu diletakkan di dalam jinazahnya, dalam kerandanya, ila an yudha'a, sampai dia diletakkan, ala syafiril qabri, di liang lahat. Syafiril qabri itu pinggiran daripada kuburan itu yang lebih dalam. Yas'alullahu bi'azamatihi, maka Allah bertanya kepada mayit itu dengan keagungan Allah, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari awal diletakkan di keranda sampai diletakkan di liang lahat, maka Allah itu bertanya kepada sang mayit. Minhu arba'ina su'alan. Nah, sebenarnya yang ditanya itu ada 40 persoalan, 40 pertanyaan. Dan salah satunya apa? Awwaluhu yaqulu, yang pertama Allah mengatakan, abdi, wahai hambaku, taharta manzaral khalqi sinina, engkau telah mensucikan, membersihkan, manzaral khalqi, mensucikan diri engkau di pandangan manusia. Al-khalq itu manusia. Sinina, bertahun-tahun. Selama hidup dari lahir sampai dengan meninggal, engkau terus mensucikan diri, pengen terlihat diri ini bersih di hadapan manusia. Wa ma tahharta manzari, akan tetapi kamu tak pernah sama sekali mensucikan dirimu dari pandanganku, dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, sa'atan, walaupun sedetik pun, walau sekejap waktu pun. Jadi Allah mengatakan, wahai hambaku, di dunia itu engkau bertahun-tahun berusaha agar dipandang baik, berusaha agar dipandang suci di hadapan manusia. Tadi sampai mana yang putus-putus? Afwan, tadi keluar sendiri. Iya. Sampai tadi mayit diletakkan pada keranda, Ustaz. Oh iya, syukran. Taib. Inni ra'aitu fi Injil, Imam Ghazali membaca dalam Injil mengatakan, min sa'ati an yudha'al mayyitu, dari waktu yudha'a al mayyitu, dari waktu mayit itu diletakkan, alal jinazati, di keranda. Jinazah itu keranda, janazah itu mayitnya. Jadi beda satu huruf, beda maknanya. Dan dari waktu mayit itu diletakkan di jenazahnya, ila an yudha'a, sampai dia diletakkan, ala syafiril qabri, di atas liang lahat. Syafiril qabri itu artinya liang lahat, yang cekungan lebih dalam, di dalam kuburan itu biasanya. Nah, itu namanya syafiril qabr dalam bahasa Arab. Dari mulai diletakkan di keranda sampai diletakkan di liang lahat, yas'alullahu bi'azamatihi. Allah
bertanya dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Minhu arba'ina su'alan. Bertanya kepada mayit itu 40 persoalan, 40 pertanyaan. Awaluhu yaqul, nah salah satunya pertama Allah mengatakan, abdi, wahai hambaku, tahharta tahharta manzaral khalqi sinina. Engkau mensucikan dirimu manzaral khalqi, di hadapan para makhluk, di hadapan para manusia, sinina bertahun-tahun. Taharta artinya mensucikan, manzara pandangan, al khalqi manusia, khalq itu manusia. Nah, engkau bertahun-tahun lamanya mensucikan dirimu agar terlihat bersih di hadapan manusia, sinin bertahun-tahun, dari engkau dilahirkan sampai dengan bertemu denganku kembali, kata Allah. Wa ma tahharta manzari sa'atan, akan tetapi engkau tidak sama sekali pernah mensucikan dirimu di hadapanku, di pandanganku, sa'atan, walaupun sekejap waktu. Sa'atan itu artinya sebentar, sekejap saja. Jadi ini menceritakan sifat-sifat manusia. Jadi yang perkataan kayak gini, sifat-sifat kayak gini bukan hanya terjadi pada zaman sekarang, bahkan jauh lamanya pada zaman Imam Ghazali dan juga pada zamannya Injil juga banyak manusia yang seperti ini. Mereka yang senantiasa berpenampilan baik, kemudian berusaha agar terlihat suci bersih di hadapan manusia. Akan tetapi di hadapan, di pandangan Robnya Allah Subhanahu wa taala itu nampak kotor. Enggak pernah mensucikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya sekejap. Wa kulla yaumin nanzuru fi qalbika, atau anzuru fi qalbika, atau yanzuru fi qalbika, sama saja, banyak naskahnya. Dan setiap hari padahal Allah itu melihat kepada hatimu, fi qalbika. Jadi apa yang ada di hati kita itu Allah tahu. Kita ini mensucikan diri kita agar terlihat baik itu karena siapa? Apakah karena khalq, karena manusia, atau karena Allah Subhanahu wa taala? Dan kita tidak bisa berlepas diri dari itu karena Allah kulla yaum yanzuru fi qalbik. Allah Subhanahu wa taala setiap hari itu melihat kepada isi daripada hati kita. Yaqulu, kemudian Allah melanjutkan, ma tasna'u li ghairi wa anta mahfufun bi khairi. Ama anta asammu la tasma'u. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma tasna'u, apa yang engkau buat? Apa yang engkau buat li ghairi, terhadap selainku. Maksudnya Allah itu bertanya, apa yang engkau buat? Apa tujuan engkau memperlihatkan engkau diri engkau itu suci di depan orang lain, sedangkan di hadapanku engkau kotor, engkau tidak suci. Kemudian wa anta mahfufun bi khairi. Jadi ada hubungannya. Apa yang engkau buat terhadap orang selainku, sedangkan engkau mahfufun bi khairi. Engkau itu masih mahfuf, itu artinya muhtaj, masih membutuhkan khairi, kebaikanku, atau kasih sayang, kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ama anta asammu la tasma'u, apakah engkau tidak mendengar? Apakah engkau tuli? Asam itu tuli, la tasma'u tidak mendengar. Nah, di sini pertanyaan Allah kepada seorang hamba yang senantiasa nampak berusaha agar seolah-olah terlihat bersih di hadapan makhluk. Padahal dia tidak pernah sama sekali mensucikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya, "Apa tujuan engkau? Apa yang engkau lakukan untuk selainku? Sedangkan engkau itu masih membutuhkan rahmatku, masih membutuhkan kebaikanku. Apakah engkau tuli, tidak mendengar?" Itu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tuli itu apa? Tuli itu tidak mendengarkan aulia, para pemimpin, entah itu pemimpin dalam negara ataupun pemimpin dalam agama. Apakah engkau tidak mendengar peringatan-peringatan dari Nabi yang sejaman dengan Nabi? Jadi seolah-olah dikiaskan dengan orang yang tuli, tidak mendengar sama sekali seruan-seruan agama.
Kemudian ayyuhal walad, wahai anakku. Al-ilmu bila amalin jununun. Keilmuan itu tanpa diamalkan seperti orang gila, junun gila. Jadi kita berilmu tapi kita tidak amalkan ya seperti orang gila, tidak bermanfaat sama sekali pembelajarannya. Hanya sekedar menghabiskan waktu saja, menghabiskan waktu untuk baca buku tapi tidak ada manfaatnya. Wal amalu bi ghairi ilmin la yakunu. Adapun ketika kita beramal, berusaha melakukan sesuatu tapi tanpa ada ilmu atau pengetahuan, tanpa ada pengetahuan atas itu, maka la yakun, tidak akan menjadi apa-apa. Sama seperti contohnya dokter. Dokter ketika ingin beramal, membedah pasien tapi tanpa ada ilmu, nggak akan terjadi kesembuhan itu. Begitu juga ahli fikih, ketika diminta fatwa tanpa ada keilmuan, itu malah menyesatkan. Sama, semuanya berhubungan. Atau bahkan tukang pun, kuli, ketika pengen membangun rumah tapi tidak ada ilmunya, maka tidak akan jadi. Jadi bukan berarti di sini kita tidak boleh belajar. Maksudnya, usahakan kalau sudah belajar diamalkan. Jangan salah dalam memahami ini. Berarti serba salah dong. Kita belajar salah, beramal salah. Mending gak usah sama sekali, terlepas dari ini. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya kita usahakan kalau sudah belajar kita amalkan. Atau ketika kita ingin hobi sesuatu, pengen mengamalkan sesuatu, berusaha untuk mempelajari ilmunya. Misalnya hobi menggambar. Menggambar. Kita hanya sekedar menggambar saja, maka sempurnakan menggambarnya dengan mempelajari ilmu-ilmunya, ilmu garis, ilmu coret-coretan, ilmu warna, gradasi dan lain-lain, sehingga kita matang dalam ilmu itu dan berfaedah apa yang kita lakukan. Kemudian wa'lam, ketahuilah annal ilma atau anna ilman, ketahuilah bahwasanya ilmu itu la yub'iduka al-yawm 'anil ma'asi. Nah, jadi ketahuilah bahwasanya ilmu itu la yub'iduka, tidak akan menjauhkan engkau, tidak akan menjauhkan engkau hari ini anil ma'asi, dari kemaksiatan. Jadi dengan keilmuan saja enggak menjamin kita terlepas dari maksiat. Banyak kok orang alim tapi masih maksiat, banyak kok penghafal Quran tapi masih maksiat. Jadi ilmu saja itu tidak menjamin seseorang terlepas dari maksiat. Wala yahmiluka 'ala ta'ati, dan juga tidak menjamin membawamu, yahmiluka, keilmuan itu tidak membawamu 'ala ta'ah, kepada ketaatan. Seperti kita katakan bahwasanya banyak kok para alim, orang yang alim tapi tidak taat, menghafal Quran tapi tidak taat. Nah, jadi keilmuan itu tidak menjamin seseorang bisa terlepas dari maksiat, salah, ataupun tidak bisa menjamin seseorang terus taat. Walan yub'idaka ghadan an nari jahannam, dan juga ketahuilah bahwa ilmu itu tidak akan bisa menjauhkanmu ghadan itu yaumul qiyamah, besok, an nari jahannam, dari neraka jahannam. Jadi semuanya itu tidak akan bisa menjamin keilmuan kita. Wa idza lam ta'malil yaum. Nah, apabila engkau tidak mengamali keilmuan tadi itu hari ini. Jadi syarat keilmuan itu diterima, syarat keilmuan itu bisa menjauhkan kita dari maksiat, bisa membawa kita kepada ketaatan, bisa menyelamatkan kita dari neraka jahanam, itu apa? Amal, yaitu beramal dengan ilmu. Emang iya, salah satu amalan daripada ilmu itu mengajarkannya, tetapi juga kita mendorong diri kita untuk mengamalkan secara pribadi. Wa idza lam ta'malil yawm, apabila engkau tidak mengamalkan apa yang engkau telah pelajari hari ini, walam tudarikil ayyamal madiyah, itu bacanya tudariki, bukan tadarak yang di dalam PDF itu ada kesalahan. Apabila engkau tidak beramal pada hari ini, walam tudarik. Tudarik itu artinya tidak
menebus kesalahan atau memperbaiki kesalahan yang lampau. Jadi daraka yudariku itu menebus kesalahan. Al-ayyamal madiyata, hari-hari yang berlalu. Jadi jika engkau tidak beramal dan juga tidak menebus kesalahan-kesalahan sebelumnya dengan kebaikan, maka taqulu ghadan yaumal qiyamah, maka jika engkau masuk dalam kriteria dua tadi, orang yang tidak beramal, orang yang tidak menebus kesalahan pada masa lampau, maka engkau akan mengatakan nanti pada hari kiamat gimana? Farji'na na'mal salihah. Kita akan menyesal nantinya. Ini adalah perkataan orang-orang yang masuk neraka. Berdoa meminta kepada Allah, farji'na na'mal salihah, kembalikanlah kami kepada dunia, niscaya na'mal salihah, niscaya kami akan melakukan amalan soleh. Enggak ada manfaatnya penyesalan di neraka. Di akhirat nanti penyesalan itu tidak ada manfaatnya, hanya sekedar omong kosong saja. Justru bahkan penyesalan di dunia pun juga tidak ada manfaatnya, seperti layaknya Firaun menyesal tapi ketika sudah ditenggelamkan. Jadi penyesalannya itu ketika takut tenggelam, bukan takut Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap aja Firaun digolongkan masuk kepada orang yang zalim, orang yang kafir. Fayuqalu, maka juga pada saat itu, pada hari kiamat nanti, orang-orang yang tidak beramal, orang yang tidak mau menebus kesalahannya pada masa-masa lalu, maka dikatakan kepada dia nanti pada hari kiamat, fayuqal ya ahmaq, wahai dungu, wahai bodoh, anta min hunaka taji'u, wahai bodoh, engkau dari dunia itu datang ke sini, ngapain engkau minta ke dunia lagi? Nah, itu bentuk penyesalan. Jadi dikatakan, ngapain engkau menyesal sekarang? Padahal dulunya engkau dari sana. Kecuali engkau belum pernah dari sana. Tiba-tiba di sini diazab, boleh kembali ke dunia. Tapi ya, faktanya orang-orang yang sudah dalam akhirat itu pasti pernah melalui kehidupan di dunia. Maka dikatakan ya ahmak, anta min hunaka taji'u, wahai dungu, engkau itu dari dunia datang ke sini. Kemudian ayyuhal walad, wahai anakku, ij'al al-himmata fir ruh, jadikanlah al-himmah fir ruh, jadikanlah semangatmu itu ada pada ruhmu, jiwamu. Maksudnya apa? Jadikanlah semangatmu itu untuk senantiasa mensucikan ruh. Dalam syarahnya mengatakan gitu, bahwa jadikanlah semangatmu itu sebagai wasilah untuk engkau menyucikan ruhmu. Ruh itu gimana mensucikannya? Dengan beramal soleh, istighfar, sedekah, dan lain-lain. Yaitu sesuatu amalan yang nanti menyentuh kepada diri kita. Bagaimana kita merasa tersentuh? Mungkin dengan sholat tahajud kita merasa tersentuh diri kita. Itu cara kita mensucikan ruh kita. Mudah. Mensucikan ruh itu mudah. Bagaimana pada suatu saat itu kita bisa merasakan diri kita itu tenang. Nah, itu. Maka itulah nanti yang akan menjadikan ruh kita suci. Wal hazimah fin nafsi, wal hazimata fin nafsi. Hazimah ini sama semangat juga, dan jadikanlah semangat fin nafsi pada dirimu. Apa maksudnya? Dan jadikanlah semangatmu itu untuk menolak hawa nafsumu. Kalau tadi kan untuk menyucikan ruh, diri, jiwa kita. Kalau yang kedua ini semangat kita untuk menolak hawa nafsu, menjaga diri dari hawa nafsu. Ini nasihat daripada Imam Ghazali. Wal mauta fil badani, dan jadikan kematian itu hanya sebatas di badan saja. Jadi ketika mati ya badan saja yang mati, tapi ruh kita terus bahagia, terus hidup ruh kita. Nah, jadikanlah kematian itu hanya sebatas di badan. Kenapa? Li'anna manzilaka al-qabru, karena hakikatnya rumah terakhir engkau itu siapa? Di mana? Rumah terakhir kita itu al-qabru, yaitu kuburan. Manzil itu bait, rumah. Karena rumah terakhir engkau itu adalah kuburan untuk jasad. Ini rumah untuk jasad, untuk badan.
Tapi rumah terakhir untuk ruh kita, insya Allah kita berdoa tempatnya di jannah semua. Wa ahlul maqabiri, dan ahli kubur atau orang-orang yang ada dalam kuburan itu, yantazirunaka fi kulli lahzatin. Di dalam naskah teks lain mengatakan yanzuruna ilaika. Tapi di sini yantazirunaka. Sama saja. Kalau yantazirunaka menunggumu fi kulli lahzah, setiap waktu. Tapi kalau yanzuruna ilaika fi kulli lahzah, melihatmu setiap waktu. Sama saja maknanya. Di sini ingin memberikan faedah bahwasanya ketahuilah bahwasanya orang-orang yang sudah dalam kuburan atau orang yang sudah meninggal itu semuanya itu menunggu engkau, menunggu giliran aja. Mata tasilu ilaihim. Nah, jadi menunggu mata tasilu ilaihim. Kapan engkau bisa sampai bersama mereka? Kapan engkau bisa merasakan kematian sama seperti mereka? Jadi orang-orang sudah meninggal di dalam kuburan itu menunggu semua. Menunggu siapa? Menunggu kita yang masih hidup. Iyyaka, iyyaka. Maka hati-hatilah, hati-hatilah. Diulang 2 kali. Antasila ilaihim bila zadin. Hati-hatilah engkau. Tatkala engkau sampai kepada mereka, menemui mereka, bila zadin, tanpa ada zad. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi hati-hatilah engkau, wahai manusia semuanya, ketika meninggal tapi tanpa ada persiapan, bekal. Zat itu artinya bekal. Wa qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu an mengatakan, "Hadhil ajsadu qafasut tuyuri, imma qafasut tuyuri wa istablu ad-dawabi." Jadi jasad-jasad ini, tubuh kita ini, imma qafasut tuyuri, entah itu seperti sangkar burung atau seperti kandangnya hewan. Jadi istabl itu artinya kandang, qafas itu sangkar, ad-dawab itu hewan, hewan darat, at-tuyur itu burung. Jadi perumpamaan diri kita itu, badan kita itu seperti sangkar burung atau kandang hewan. Gimana maksudnya? Fatafakkar fi nafsika min ayyihima anta. Maka renungilah, pikirilah terhadap dirimu dari golongan mana engkau. Min ayyihima anta. Engkau itu ingin menjadikan diri ini seperti sangkar burung atau seperti kandang hewan. Apa maksudnya? Di sini. In kunta minat tuyuril ulwiyati, apabila engkau seperti burung yang terbang tinggi, ulwiyah, fahina tasma'u, maka tatkala engkau mendengar tonina tobli, tonina tobli, apa? Tonin itu suara dengungan, dengungan gendang, tobel itu gendang. Tonin tobel itu dengungan gendang. Tapi di sini maknanya apa? Tonin tobel itu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tonin tobel itu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diibaratkan perkataan Allah itu seperti itu. Jadi mengisyaratkan perkataan Allah itu mengena dan mengagetkan. Jadi tonin tobel itu artinya perkataan Allah. Tatkala engkau mengibaratkan diri engkau tatkala seperti burung yang terbang tinggi, maka jika engkau mendengar suara Allah Subhanahu wa taala mengatakan irji'i ila rabbik. Nah, di surah Al-Fajr ini irji'i ila rabbik. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tatiru sa'idan, maka engkau akan tatir, terbang, sa'idan, menaiki, sa'idan itu menaiki ke atas langit, ila an taq'uda, sampai dengan engkau duduk, taq'uda duduk, fi a'ali burujil jinan, di ketinggian menara-menara surga. A'ali itu ketinggian, buruji menara-menara surga. Jadi
tatkala kita mengibaratkan diri kita seperti burung, yang dimana burung dan sangkarnya. Sangkar itu jasad, burung itu ruh kita. Jadi burung itu ketika mereka lepas daripada sangkar, maka akan terbang tinggi. Akan terbang tinggi. Sama seperti perumpamaan diri kita nanti. Apakah kita ingin memilih diri kita sebagai burung? Dalam artian ketika sudah meninggal, sudah. Ruh ini akan meninggalkan jasad jauh-jauh dan akan terbang tinggi. Kemana? Ali burujil jinan. Ke eh, menara-menara surga yang paling tinggi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ihtazza arsyur rahmani min mauti Sa'ad bin Mu'adz. Ihtazza, bergoncang, bergetar. Arsyur Rahman, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita tidak perlu membahas panjang tentang arsy. Pokoknya kita menerjemahkan arsy saja ataupun ditakwilkan menjadi kekuasaan boleh. Kita berlepas dari khilaf di sini. Inti kita belajar kitab ayyuhal walad. Berguncang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman itu Allah. Arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala berguncang min mauti tatkala mendengar kematian Sa'ad bin Mu'az. Kenapa? Sa'ad bin Mu'az ini orang yang sangat dinantikan, sangat ditunggu-tunggu sama surga, sama arusnya Allah Subhanahu wa taala, karena dia termasuk orang yang merindukan Allah Subhanahu wa taala dan juga cinta jihad. Sa'ad bin Mu'az itu orang yang paling cinta jihad. Sehingga tatkala kematian Mu'az, arusnya Allah itu bergoncang. Bergoncang bukan karena takut, tapi bergoncang dengan istibsyar, yaitu mendengar kabar gembira, merasa senang dengan adanya ruh daripada Sa'ad bin Mu'az itu naik ke atas. Arusnya Allah bergoncang, saking mulianya Sa'ad bin Mu'az. Wal'iyadzu billah, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, in kunta, apabila engkau minad dawabi, termasuk dalam golongan dawab. Dawab itu apa? Hewan-hewan, hewan darat. Sebagaimana kama qala Allah taala, sebagaimana yang Allah katakan dalam Quran, ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu seperti layaknya hewan-hewan ternak. Bal hum adal, bahkan mereka lebih hina atau lebih sesat. Nah, di sini apa maksudnya perumpamaan daripada Abu Bakar ini? Di sini mengatakan, jika engkau memilih diri engkau seperti halnya burung, tatkala dilepaskan dari sangkarnya terbang tinggi, karena nggak ada burung yang betah di sangkar. Kenapa banyak burung di sangkar? Karena ditangkap dan dipaksa. Semahal apapun burungnya dan sebagus apapun sangkarnya dari emas, dari perak, burung ketika dilepaskan, dipilih lepas liar atau disangkar akan memilih lepas liar. Itu burung. Nah, sama seperti diri kita. Kalau kita seperti itu ketika meninggal, maka ruh kita akan terus melambung tinggi sampai ke menara paling tinggi daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau kita memilih diri kita seperti istabel ad-dawab, seperti kandangnya hewan-hewan darat. Ad-dawab di sini hewan darat dan dispesifikasi lagi dengan al-an'am, yaitu hewan ternak. Nah, di sini hewan ternak itu tidak akan pernah kabur dari kandang. Karena kenapa? Karena hewan ternak itu bisa dikatakan bodoh. Mereka nggak mau susah payah hidup di luar, nggak apa-apa diapain, disuruh ini asal dapat makan. Nah, itu perumpamaan dengan manusia yang tidak mau usaha seperti hewan ternak. Bahkan Allah katakan balhum adal. Bahkan mereka itu lebih buruk daripada hewan ternak. Nah, di sini kita jasad dan ruh itu ya tidak mau melambung tinggi, tidak mau mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala, hanya betah di kedudukan itu saja. Nah, itu maksud daripada perkataan Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya diri kita itu entah seperti burung dan sangkarnya atau dengan hewan ternak dengan kandangnya. Yang tidak ada, kalau hewan ternak itu ya tidak ada modifikasi, tidak ada
Inovasi apapun hanya monoton di sana, terserah mau diapain, yang penting hiduplah. Tapi kalau burung itu lebih ke usaha, lebih mampu mengontrol diri sendiri di luar, tidak mau diperbudak. Itu hanya perumpamaan jasad kita, diri kita. Fala ta'man, maka janganlah engkau merasa aman, fala ta'man intiqalaka, atau dalam nas lain fala ta'man min intiqalika. Fala ta'man intiqalaka, maka engkau jangan merasa aman dengan perpindahanmu min zawiyati ad-dari, dari sudutnya dunia. Zawiyah itu artinya sudut, ad-dari itu dunia, maksudnya itu dari kehidupan di dunia, ila hawiyatin nari, ke neraka hawiyah, yaitu neraka, ya, salah satu jenis neraka yang menyiksa. Maksudnya apa? Janganlah engkau merasa aman terhadap dirimu ketika berpindah dari surga, kemudian tiba-tiba pas meninggal masuk ke neraka. Nah, di situ maksudnya jangan mau seperti itu, persiapin bekal. Nah, sama seperti kalimat tadi, jangan sampai engkau sampai kepada kuburan tapi bila zadin, tanpa ada bekal. Nah, di sini juga dikatakan jangan merasa aman ketika engkau berpindah kehidupan dari dunia, tiba-tiba di akhirat kita masuk neraka, maka jangan merasa aman. Di sini juga dikatakan para ulama kita, manusia itu tidak akan merasakan dua aman. Apa maksudnya? Ketika mereka sudah aman di dunia, maka di akhirat nanti tidak akan merasakan aman. Kemudian tatkala dia di dunia tidak merasakan aman, insya Allah di akhirat nanti merasakan aman. Tidak akan manusia itu bisa mendapati dua keamanan, aman di dunia, aman di akhirat. Dalam artian orang-orang yang nanti bahagia di akhirat itu orang yang di dalam dunianya itu sengsara. Sengsara itu bukan seperti bayangan kita. Sengsara mungkin bersabar dalam ketaatan, bersabar tidak maksiat gitu. Jadi jangan sampai kita merasa aman dengan kehidupan kita di dunia. Siapa tahu nanti di akhirat nanti masuk ke hawiyatin nar. Maka terus jangan sampai kita berada di zona aman. Terus kita beramal soleh, terus menghindari kemaksiatan, apa yang Allah larang, hindari. Kemudian waruya, dan diriwayatkan annal Hasan al-Basri, diriwayatkan bahwasanya Hasan al-Basri rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, u'tiya syurbata ma'in baridin, atau dalam nas lain u'tiya syurbatan min ma'in baridin. Sama saja, tatkala Hasan al-Basri diberikan kepada dia syurbata ma'in baridin, seteguk air dingin, seteguk air dingin, syurbata itu seteguk, ma'in baridin, air dingin, fa akhadhal qadaha, maka beliau mengambil bejananya atau gelasnya dalam istilah sekarang. Qadah itu ya gelas dari kulitnya kambing, kulitnya hewan itu. Jadi dulu itu belum ada kulkas, freezer. Apa dimaksud air dingin itu? Air dingin yang dimaksud itu air biasa yang tidak dingin tidak panas, yang dimasukkan ke dalam gelas yang terbuat dari kulit, yang diminum tatkala musim panas. Nah, jadi seolah-olah air itu seperti dingin, padahal biasa aja karena mungkin suhu daripada lingkungannya itu panas, jadi seolah-olah air biasa itu menjadi segar banget. Itu maksudnya air dingin. Kalau sekarang ya air dingin ya air dalam kulkas diistilah. Kalau dulu belum ada kulkas. Maka tatkala diberikan air dingin, kemudian beliau Hasan al-Basri mengambil gelas tadi, wa ghusya alaihi, kemudian beliau pingsan. Ghusya alaihi itu artinya pingsan. Tiba-tiba ketika ingin minum pingsan. Wa saqata min yadihi, kemudian gelas tadi itu jatuh dari tangannya. Falamma afaqa, dan tatkala beliau siuman, beliau sadar dari pingsannya, qila lahu, kemudian dikatakan kepada beliau, ditanyakan kepada beliau, malaka ya Aba Sa'id, ada apa dengan engkau Aba Sa'id? Aba Sa'id ini Hasan Basri. Ada apa dengan engkau Aba Sa'id?
Qala, kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, "Dzakartu umniyata ahli nari hina yaquluna li ahli jannah." Tatkala tadi aku memegang air dingin ingin minum, maka zakartu, saya teringat umniyata ahli an-nar. Umniyah itu keinginan atau cita-cita ahli nar, penghuni neraka. Hina yaquluna li ahli jannah, tatkala mereka mengatakan kepada para penghuni surga. Jadi nanti di akhirat itu ada dialog percakapan antara penghuni neraka dan penghuni surga, dan mereka bisa sambil saling melihat. Nah, tapi jangan dibayangkan orang di neraka ketika melihat kenikmatan di surga menjadi adem, enggak. Justru malahan itu menjadi lebih panas. Sama seperti halnya kita eh, sama-sama diberi minuman, maka biasa aja. Akan tetapi tiba-tiba minumannya cuma satu, kita nggak kebagian. Ketika melihat orang minum itu, sakit nggak rasanya? Pasti sakit. Begitu juga perumpamaan orang di surga nanti dan di neraka. Ketika melihat siksa orang neraka, melihat kenikmatan yang ada di surga, bahkan menjadi siksaan lagi, siksaan batin. Kemudian begitu juga yang di surga melihat di neraka, justru malahan semakin nikmat rasanya. Sama seperti kita minum, orang nggak minum rasanya enak banget. Pas masih kecil dulu gitu. Nah, begitu juga kenikmatan atau percakapan nanti yang ada di surga dan neraka. Umnia ahli nar. Apa itu? Keinginan atau cita-cita penghuni neraka yang mereka minta, yang mereka katakan kepada penghuni surga. Apa? Dalam surat Al-A'raf mengatakan, an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. An afidu, hendaknya kalian wahai penghuni surga. Afidu itu artinya mencucurkan atau meneteskan. Jadi yang diminta itu cuma hanya cucuran saja. Alaina, kepada kami. Siapa? Ahli neraka tadi. Jadi satu tetes air surga itu ya bisa kenikmatannya itu Masya Allah. Minal ma, dari air. Jadi mereka itu minta kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, tolong cucurkan kepada kami air itu. Au mimma razaqakumullah, atau dari apa yang engkau direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang penting air gitu. Nah, ini hanya sebatas umniyah. Umniyah itu apa? Umniyah itu cita-cita yang tidak akan bisa terkabul. Jadi cita-cita yang sia-sia. Beda seperti roja. Roja itu ya pengharapan yang kemungkinan bisa terkabul. Kalau umniyah itu ya susah untuk terkabulkan atau bahkan tidak bisa terkabul. Nah, gara-gara sebab itulah Hasan Al-Basri pingsan ketika melihat itu lagi cuaca panas banget, dikasih air dingin segar, maka teringat. Gitu orang-orang soleh dulu. Ketika apapun perkaranya pasti diambil faedah, hikmah di dalamnya. Itu contoh orang-orang yang soleh pada zaman dahulu. Kemudian, ayyuhal walad, wahai anakku. Lau kana al-ilmu al-mujarradu kafiyan laka, andai saja keilmuan itu sudah cukup bagimu, al-mujarrad itu artinya hanya, andai saja ilmu itu hanya dengan ilmu saja engkau cukup, kafian, wala tahtaju ila amalin siwahu, dan engkau tidak membutuhkan ila amalin, kepada beramal selain hanya kepada ilmu saja. Jadi dikatakan bahwasanya, wahai anakku, jika engkau merasa bahwa keilmuan engkau saja tanpa beramal itu engkau sudah merasa cukup, lakana nida'u, maka panggilan atau perkataan, seruan dari Allah Subhanahu wa taala ketika ini diambil dari kalimat hadis, hal min sa'ilin, apakah ada yang meminta kepadaku? Allah mengatakan, hal min mustaghfirin, apakah ada yang meminta ampunan istighfar kepadaku? Hal min taibin, apakah ada yang meminta taubat, meminta ampunan, bertaubat kepadaku? Ini seruan Allah Subhanahu wa taala ketika dalam hadis itu berbunyi, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala hina yabqa thuluthul lailil akhir.
Allah Subhanahu wa taala itu turun. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia ketika sepertiga malam. Apa yang Allah katakan ini? Tiga ini. Hal min sa'il, hal min mustaghfir, hal min taib. Adakah orang yang meminta kepadaku? Niscaya akan kuberikan. Hal min mustaghfir. Adakah yang ingin meminta ampunan kepadaku? Insya Allah akan aku ampunkan. Hal min taibin. Adakah yang ingin bertaubat kepadaku? Maka niscaya akan kuberi taubat. Nah, maka dha'i'an bila faidatin. Maka panggilan-panggilan Allah itu dha'i'an, sia-sia, bila faidatin, tanpa ada faedah. Maksudnya apa? Jadi di sini menyinggung bahwasanya, wahai anakku, apabila engkau merasa bahwasanya keilmuan itu hanya cukup untukmu saja, dalam artian engkau tidak perlu beramal, maka panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala itu hanya sekedar panggilan biasa saja, sia-sia tanpa ada faedah. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya seseorang itu paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada sepertiga malam itu turun. Nah, nanti di setelah ini akan membahas tentang faedah daripada sepertiga malam atau faedah malam hari. Di sini menunjukkan ada seseorang yang lalai. Seseorang itu lalai terhadap malam harinya, memperbanyak tidur, memperbanyak hal-hal lain tanpa ada faedah. Maka keilmuan, dia sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengatakan tiga pertanyaan ini. Dan pertanyaan ini ya, Allah senang banget jika ada yang mengindahkan, ada yang menyambut pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah katakan, hal min sa'ilin wa u'tiya lahu. Hal min mustaghfirin ghafartu lahu. Hal min taibin qabiltu taubatahu. Apakah ada yang bertaubat maka akan ku terima taubatnya. Nah, itu jawaban Allah Subhanahu wa taala dalam hadis. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia menanyakan tiga hal itu. Akan tetapi kalau kita tidak amalkan, hanya sekedar tahu saja, oh Allah turun, ya udah tahu aja tanpa amal, maka dha'ian, maka sia-sia saja bila faidatin, tanpa ada faedah sedikit pun. Waruya, dan diriwayatkan, anna jama'atan minas sahabati ridwanullah alaihim ajma'in, diriwayatkan dari sekumpulan sahabat sallallahu alaihi wasallam. Jadi rawi ini banyak, yang meriwayatkan hadis ini banyak. Semoga Allah meridai mereka. Zakaru Abdullah ibni Umar. Jadi saat mereka berkumpul, mereka itu membicarakan, zakaru, sedang membicarakan Abdullah bin Umar. Mereka membicarakan Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar itu terkenal orang yang paling banyak sholat malamnya, orang yang paling taat malamnya. Jadi waktu malam Ibnu Umar itu sangat diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan beliau juga termasuk keempat orang sahabat Abdullah, Abadillah, yang Rasulullah sangat cintai dan insya Allah dijamin masuk surga. Ada namanya Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin As. Salah satunya yang paling banyak sholat malamnya itu Abdullah bin Umar. Dan itulah yang menjadi sebab beliau masuk surga. Kemudian tatkala para sahabat membicarakan Abdullah bin Umar, jadi sahabat itu nongkrongnya itu membicarakan hal-hal baik. Kalaupun membicarakan orang, kebaikan-kebaikannya dibicarakan, bukan keburukannya. Nah, itu circle-nya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inda Rasulillah. Jadi beliau itu, mereka membicarakan seseorang di sisi Rasulullah. Jadi Rasulullah juga nongkrong pada saat itu bersama para sahabat. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, ni'mar rajul huwa law kana yusalli bil-lail. Nah, tatkala para sahabat membicarakan Abdullah bin Umar, kemudian Rasulullah mengatakan, ni'mar rajul huwa, sebaik-baik laki-laki itu ya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Kenapa?
Lau kana yusalli bil lail. Nah, selain Ibnu Umar ada juga ketika orang ingin menjadi laki-laki paling baik ada syaratnya apa? Lau kana yusalli bil laili. Jika dia salat malam. Jadi laki-laki yang paling baik, laki-laki yang paling eh, sempurna di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam siapa? Yaitu mereka yang menghidupkan malamnya. Dengan apa? Dengan salat. Tahajud di sini maksud yusolli bilail itu salat tahajud. Sebaik-baik laki-laki adalah orang yang mereka itu senantiasa mengisi malam-malamnya dengan salat tahajud. Wa qala alaihi salatu wasalam li rajulin min ashabihi. Nah, ketika itu Rasulullah melanjutkan perkataannya. Rasulullah berkata kepada seseorang laki-laki di sana, di circle-nya sahabat ketika nongkrong, min ashabihi, ya fulan, wahai fulan, la tukthirin nauma. Jangan engkau banyaki tidur billaili pada malam hari. Kenapa? Fa inna kathratan naumi, karena sesungguhnya banyaknya tidur itu billaili pada malam hari yada'u sahibahu atau tada'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah, akan meninggalkan orang sahib itu orangnya akan meninggalkan orangnya fakiran menjadi fakir pada hari kiamat nanti. Jadi Rasulullah itu nyepil satu orang ketika nongkrong, wahai fulan, sengaja tidak disebutkan karena pesan ini untuk semua sahabat. Ya mungkin karena salah satu seorang sahabat ini sedikit sholat malamnya, banyak tidurnya. Maka Rasulullah mengingatkan, tetapi tidak dengan bentuk langsung, hei kamu siapa? Hei Abdullah atau hei Umar. Enggak. Tapi Rasulullah mengatakan, iya fulan. Agar pesan itu sampai kepada sahabat lainnya. Dan itu balaghatu kalami Rasul. Itu balaghahnya kalam Rasul itu seperti itu. Berbicara untuk satu orang, tapi pesannya untuk semua orang. Nah, kata Rasulullah, wahai laki-laki fulan, la tukfirin nauma. Jangan kamu banyaki tidur bil laili pada malam hari. Kenapa? Fa inna kathratan naumi bil lail, karena banyaknya tidurmu itu ketika pada malam hari itu yada'u sahibahu, akan membuat atau meninggalkan orangnya itu fakiran, menjadi fakir pada hari kiamat. Bahaya orang pada hari kiamat menjadi fakir itu ya bahaya banget. Kita harus menjadi agniya yaumal qiyamah, orang-orang yang kaya pada hari kiamat. Jadi banyaknya tidur kita pada malam hari itu akan membuat kita fakir pada yaumal qiyamah nanti. Kemudian ayyuhal walad, wahai anakku, wa minal laili fatahajjat bihi. Surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi. Dan dari malam-malam fatahajjat bihi, maka dirikanlah tahajud. Dirikanlah tahajud. Amrun. Nah, itu adalah perintah. Jadi Allah memerintahkan kita untuk bertahajud. Tahajud itu kapan? Itu ketika malam hari. Salat pada malam hari. Dan ini ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya tahajud itu ya hampir mendekati kewajiban, tapi tidak wajib. Jadi salat yang paling mendekati kewajiban itu ya salat tahajud. Beberapa ulama mengatakan seperti itu. Karena apa landasannya ini? Ayat Quran ini. Wa minal laili fatahajjat bihi. Jadi amrun ala syai' dalun ala wujub, yaitu perintah terhadap sesuatu menandakan kewajiban. Tapi di sini fardu kifayah yang sangat fardu kifayah, fardu eh, apa sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini sunnah yang sangat direkomendasi oleh Rasulullah SAW, sehingga beberapa mengatakan ini hampir mendekati wajib. Nah, jadi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran ini, wa minal laili fatahajjat bihi, itu sebagai perintah, bertahajudlah kalian. Wabil ashari hum yastaghfirun, dalam surah Az-Zariyat Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka bil ashar, pada waktu sahur itu yastaghfirun, hum yastaghfirun, meminta ampunan
kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk syukur. Syukur apa? Bentuk syukurnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beristighfar pada malam itu. Jadi kenapa? Karena Allah bersyukur, Allah senang ketika Allah perintahkan, kemudian hambanya kerjakan. Nah, itu bentuk syukrun dikatakan oleh Imam Ghazali. Itu bentuk syukurnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang apabila mereka disuruh tahajud, mereka tahajud, kemudian mereka juga istighfar, maka Allah ghafartu lahum, ghafara lahum. Allah mengatakan Allah akan mengampuni mereka. Jadi syukur di sini bentuk syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas pengerjaan perintah yang dilakukan oleh manusia yang Allah perintahkan sebelumnya. Jadi Allah itu senang ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, Allah juga sedih ketika kita menjauh. Kemudian wal mustaghfirina bil ashar. Ini firman Allah juga, dan mereka orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur itu zikrun. Itu untuk menyebutkan apa? Untuk menspil atau mengumumkan ikhbar, mengumumkan kepada umat manusia bahwasanya ini loh orang-orang yang diampuni. Siapa mereka? Wal mustaghfirina bil ashar. Jadi ini sebuah rumus, kisi-kisi untuk kita semua bahwa jika kita merasa pada hari itu banyak maksiat, kita merasa banyak sekali kurang terhadap diri kita pada hari itu, cara kita lebih dekat merayu Allah Subhanahu wa taala itu, Allah udah sepil waktunya. Kapan? Ashar, yaitu di antara sepertiga malam sampai dengan waktu fajar. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala akan mendengar, dan bahkan Allah juga turun ke langit dunia kalau dalam hadis kita melihat konteksnya. Nah, di sini Allah memberitahu bahwasanya silahkan datang bagi orang yang ingin minta ampunan kepadaku. Kapan itu? Ashar, pada waktu sahur. Nah, itu zikrun. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabarkan kepada umat manusia, maka datanglah kepadaku wahai manusia pada waktu sahur, mustaghfirin, sambil engkau meminta ampunan. Kemudian dikuatkan dengan qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah mengatakan thalathatu aswatin, ada tiga suara, yuhibbuhallahu ta'ala, yang Allah cintai. Ada tiga suara yang Allah cintai. Apa itu? Sautud dik, sautu ad-diki, suara ayam jago atau ayam jantan. Kenapa? Kenapa Allah suka suara ayam jantan? Karena ayam ini selalu bangun sebelum fajar. Itulah ketika sudah waktu fajar, ayam itu berkokok. Untuk apa? Untuk mengingatkan manusia agar bangun. Nah, itu Allah suka dengan suara ayam jantan. Bahkan ulama kita mengatakan ayam itu bisa melihat malaikat dengan matanya itu berbeda dengan mata kita. Bisa mendeteksi cahaya malaikat. Sehingga dengan itu ketika dengar suara ayam di sepertiga malam, maka dianjurkan untuk salat tahajud, dianjurkan untuk berdoa. Karena pada saat itu malaikat langsung mendengarkan apa itu doa kita. Itu sebagian ulama kita menganjurkan sekali ketika mendengar suara ayam. Dan itu ada. Silakan buka di Sahih Muslim di dik bab ayam jantan. Kemudian wasautul ladzi yaqra'ul Qur'an. Kemudian suara kedua yang Allah cintai yaitu suara orang yang membaca Quran, itu Allah sangat suka. Kemudian wasautul mustaghfirina bil ashar. Nah, yang ketiga suara orang yang beristighfar, astaghfirullahalazim, pada waktu sahur. Allah sangat mencintai. Dari tiga itu, pertama suara ayam jantan, kemudian yang kedua suara orang yang baca Quran, yang ketiga suara orang yang beristighfar kepada Allah pada waktu sahur. Kemudian qala Sufyan ats-Tsauri rahmatullahi taala alaih. Sufyan ats-Tsauri mengatakan, semoga Allah merahmati beliau, Inna Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, tabarak, khalaqa rihan, Allah itu menciptakan rihan, angin.
Rihan itu angin angin halus, angin yang lembut. Allah menciptakan angin yang lembut tahubbu bil ashar. Yang angin itu tahubbu berhembus bil ashar pada waktu sahur. Jadi Allah itu menciptakan angin, satu buah jenis angin yang itu nanti akan berhembus pada waktu sahur. Apa tugasnya? Tahmilul azkara wal istighfar. Nanti angin itu akan membawa zikir-zikir umat manusia, kemudian juga istighfarnya umat manusia ilal malikil jabbar, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada langit yang Allah tugaskan pada waktu sahur itu untuk membawa zikir-zikir dan istighfar kita ke Allah Subhanahu wa taala. Ditugaskan Allah untuk membawa. Maka dari itu di sini isyaratnya juga bahwa perbanyak zikir dan perbanyak istighfar pada waktu sahur. Kita sudah tahu nih ilmunya. Semoga kita diberi kekuatan, diberi kesempatan untuk mengamalkannya nanti. Kemudian waqala aidan, kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan lagi, "Idza kana awwalul lail yunadi munadin min tahtil 'arsy." Idza kana awwalul laili, tatkala pada awal malam, tatkala pada awal malam yaitu setelah Isya sampai dengan sepertiga malam, yunadi munadin, malaikat menyeru. Munadin di sini artinya malaikat. Pada awal malam, maka malaikat itu menyeru min tahtil arsh. Malaikat menyeru kepada umat manusia di bawahnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat? Ala liyaqumil abidun. Apakah ada orang-orang yang beribadah? Abid itu orang yang beribadah. Wahai umat manusia, apakah ada pada waktu ini awal malam, itu antara rentan salat Isya sampai dengan sepertiga malam, apakah ada yang beribadah? Kata malaikat, fayaqumuna wa yusalluna masyaallah. Nah, maka tatkala disuruh itu, apabila mereka yaqumuna, mendirikan salat, wa yusalluna, yaqum wa yusalluna sama aja. Mereka kemudian mendengar itu, mereka salat, mendirikan malam itu, Masya Allah, sesuai dengan Allah inginkan. Kemudian summa yunadi fi syatril laili. Kemudian malaikat menyeru lagi pada pertengahan malam. Jadi setelah awal malam itu ada syatar malam. Ala liyaqumil qanitun. Apakah ada orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Fayaqumuna wa yusalluna ila sahar. Kemudian tatkala mendengar itu mereka mendirikan malam itu sampai dengan waktu sahur. Kemudian wa idza kana sahur nada munadin, dan jika sudah masuk waktu sahur, malaikat menyeru lagi, ala liyaqumil mustaghfirun, apakah ada orang yang beristighfar? Fayaqumuna wa yastaghfirun, kemudian mereka bangun dari tidurnya, mereka beristighfar. Wa fa idza tala'al fajru nada munadin, kemudian tatkala fajar itu sudah datang, fajar itu waktu subuh, tatkala waktu subuh sudah datang, malaikat menyeru lagi, ala liyaqumil ghafilun, adakah orang yang lalai pada hari ini? Siapa itu? Fayaqumuna min furushihim, yaitu mereka orang-orang yang bangun dari kasur mereka kal mauta, seperti tatkala orang mati, seperti mayat. Nusyiru min kuburihim. Nah, mereka itu seperti mayat yang dibangkitkan dari kuburnya. Nusyiru itu dibangkitkan, min kuburihim dari kubur mereka. Nah, di sini intinya kita jelaskan lagi, ada 4 waktu, ada 4 kali seruan yang malaikat itu suruh kepada umat manusia. Pertama, ini menandakan bahwasanya dia itu abid. Jadi dari atas sampai bawah itu kedudukan manusia yang paling mulia. Pertama itu abid, yaitu hamba Allah yang tunduk beribadah. Jadi level tertinggi hamba Allah itu abid. Itulah malaikat mengatakan, ala liyakumil abidun. Apakah ada hamba Allah yang beribadah pada hari ini? Fayaqumuna wa yusalluna masyaallah. Mereka bangun dari tidur kemudian salat.
Kemudian yang kedua, thumma yunadi fi syatril lail. Kemudian malaikat memanggil lagi di pertengahan malam. Nah, di sini kedudukan yang di bawahnya lagi qanit, yaitu orang yang tunduk sama. Cuman levelnya lebih di bawah itu. Apakah ada qanitun, orang yang taat tunduk kepada Allah, fayaqumuna wa yusalluna ila sahar. Kemudian mereka bangun, kemudian sholat sampai dengan waktu sahur. Nah, kemudian di waktu sahur, fa idza kana sahar nada munadin. Kemudian malaikat menyuruh lagi, apakah ada orang yang beristighfar ketika waktu sahur? Maka mereka bangun, kemudian mereka beristighfar. Nah, yang terakhir ini adalah seburuk-buruknya manusia. Siapa? Mereka yang bangun ketika waktu fajar. Perumpamaannya itu seperti apa? Seperti orang yang sudah meninggal kemudian dibangkitkan dari kuburnya. Itu buruk banget. Jadi mereka itu seperti orang mati kemudian dibangkitkan dari kubur. Siapa itu orang yang bangun ketika waktu fajar? Nah, di sini ada waktu-waktu bagus untuk sholat. Waktu-waktu bagus untuk sholat. Nah, apalagi ini salah satu 4 bagian waktu. Apalagi ketika 4 waktu ini kita isi untuk semua amalannya. Pada awal malam kita sholat tahajud, kemudian dilanjutkan lagi sholat witir sampai dengan sahur. Kemudian waktu sahur kita beristighfar. Kemudian sampai waktu fajar sholat 2 rakaat sebelum subuh sampai dengan sholat subuh. Masya Allah, fadilah amalan yang kita lakukan pada malam hari itu. Karena sebagaimana yang kita bahas dulu pada pertemuan pertama, ada Imam Junaid mengatakan eh, ma nafa'atkum illa raka'atum biha. Jadi ketika di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, tidak ada yang lebih bermanfaat kecuali sholat-sholat malam yang kita dirikan. Itu kata Al-Imam Junaid. Itu beliau adalah sufi, ahli ibadah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkenal banget Al-Imam Junaid. Nah, di situ menunjukkan di sini di bab terakhir menunjukkan bahwa keutamaan banget bagi orang yang mendirikan malam. Keutamaan bagi orang yang mendirikan malam, apalagi beristighfar, meminta ampun. Karena apa? Karena Allah menyeru dan memanggil kepada hambanya pada waktu itu. Dan tatkala kita mengindahkan seruan Allah Subhanahu wa taala itu, Allah akan syukur. Allah akan senang bersyukur kepada kita. Kenapa? Karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai situ yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Silakan jika ada pertanyaan boleh ditanyakan sekarang sekitar 5 menit 10 menit. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taib, ada yang mau ditanyakan? Nanti setelah bertanya kita buka sesi membaca setoran lagi untuk beberapa orang yang hadir bisa insyaallah semuanya.